Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Niki dugi bab pinten niki? Bab 10 macam-macam bid'ah nggih. Terus nggih. Niki tesih membahas tentang bid'ah. Dados bagaimana hakikat daripada bid'ah niku sendiri. Dados bagaimana hakikat bid'ah sehingga kita ketika menanggapi sesuatu niku tidak mudah napa nggih menuduh bahwa hal itu adalah bid'ah. Dados ketika kita melihat sesuatu niku bisa bijak tidak angger ngarani niku bid'ah adalah sesat nggih. Nah, niki bab 10 adalah macam-macam bid'ah. Di kalangan aswaja bid'ah terbagi menjadi 5 macam. Dados ternyata bid'ah niku kathah maceme, mboten kok cuman setunggal. Kullu bid'atin dolalatun. Setiap bid'ah niku dihukumi sesat, mboten. Ternyata menurut aswaja bid'ah niku terbagi menjadi 5 macam. Lah niku napa mawon? Sing pertama bid'ah wajibah. Bahkan bid'ah versi aswaja niku ada yang wajib atau bid'ah yang wajib dikerjakan seperti mengumpulkan tulisan Al-Qur'an, hadis Nabi, mempelajari ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan memahami Al-Qur'an dan hadis. Misalnya ilmu nahwu, shorof, ma'ani, bayan dan lain-lain. Artinya pembukuan Al-Qur'an, hadis dan ilmu-ilmu tersebut tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Tapi ada dasar dari sumber syariat yang mewajibkan, yaitu kewajiban bagi setiap orang Islam mengembalikan segala bentuk kejadian pada hukum Allah dan Rasulnya. Dados pembagian bid'ah yang pertama niku adalah bid'ah wajibah atau bid'ah yang harus dikerjakan. Yang pertama adalah mengumpulkan tulisan Al-Qur'an. Dados semisal nggih. Semisal zaman riyin zamane sahabat nggih, sahabat Umar niku kok mboten enten penulisan Al-Qur'an, pengumpulan Al-Qur'an sebagai mushaf. Dados zaman Sayyidina Umar niku menyuruh Sayyidina Utsman dados menjadi Quran Utsmani niku. Semisal kok mboten enten niku pengumpulan Al-Qur'an, maka awake dhewe mboten saged maca Quran sing sesuai dengan Rasul Utsmani niku. Terus pengumpulan hadis Nabi. Ketika kok mboten enten pengumpulan hadis Nabi, berarti awake dhewe sakniki mboten saged ngertos dawuh-dawuh Kanjeng Nabi. Maka dalam hal ini bid'ah menjadi wajib. Walaupun dari zaman Nabi, zaman ketika Nabi Muhammad sugeng niku mboten enten. Ngoten. Terus mempelajari ilmu-ilmu alat atau ilmu-ilmu sebagai perantara memahami Al-Qur'an dan hadis. Semisal nahwu. Dados sing jenengane Al-Qur'an sama hadis niku kan berbahasa Arab nggih. Jadi Al-Qur'an, hadis niku bahasa Arab. Soale Kanjeng Nabi niku sugeng teng daerah Arab. Lah, untuk memahami Al-Qur'an sama hadis niku harus membutuhkan ilmu alat. Nah, ilmu alat niku nahwu, shorof, ma'ani, bayan. Sampeyan memahami nahwu niku nggih bid'ah asline. Bid'ah. Tapi mboten sing dolalah, tapi sing wajibah. Jadi sampean ketika kok ingin memahami Al-Qur'an secara detail, secara tahqiq, niku harus paham banget. Paham masalah nahwu, shorof,
balaghah, mantik dan seterusnya. Nah, dalam hal ini bid'ah dikatakan wajib. Hal ini sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Terus yang kedua adalah bid'ah muharramah. Dados memang Aswaja niku sangat perhatian masalah bid'ah. Soalnya lawan daripada NU, lawan daripada Aswaja niku kan Wahabi. Sedangkan Wahabi niku termasuk ormas yang sangat mengunggulkan masalah bid'ah. Dados semisal awake dhewe melakukan sesuatu sing tidak ada contohnya ketika Nabi Sugeng niku sampun diarani bid'ah. Semisal enten tiyang numpak motor, iki bid'ah. Syirik, kafir lah. Niku Wahabi. Ya terus segala hal yang tidak ada contoh atau tidak dilakukan Nabi semasa hidup, niku menurut mereka adalah bid'ah sing dolalah banget. Nah, cuman dalam hal ini Aswaja niku menanggapi bahwa ternyata ketika bid'ah dihukumi dolalah semua niku sangat-sangat tidak bijak, ngoten. Jadi dibuat sebagaimana semestinya, didamel sing agak lentur, diperinci, dados lebih bijak dan lebih sae ke depannya niki. Dados ada bid'ah wajibah, terus yang kedua adalah bid'ah muharramah atau bid'ah yang haram dikerjakan. Misalnya ajaran yang dikembangkan oleh kaum Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah, Wahabi dan semua golongan di luar Aswaja. Lah mengapa kok paham-paham mereka niku harus muharramah, harus diharamkan? Ngeten. Dados dalam memahami akidah niki sampean harus paham nggih. Dalam memahami akidah niku kan ada beberapa etnis atau ormas sing teng mriku dalam pandangan Aswaja niku mboten pas. Sing pertama niku semisal Jabariyah nggih. Jadi Jabariyah niku paham sing sangat termasuk keras nggih. Niku bahwa manusia niku tidak memiliki hak andil apapun ketika melakukan suatu pekerjaan. Dados semua fi'lu, semua pekerjaan yang dilakukan manusia niku murni dari Gusti Allah. Dados semisal ana wong maling, iku Gusti Allah ngono. Niku Jabariyah. Ana wong gosok, iku Gusti Allah. Aku ora iso nglakoni apa-apa, wis pokoke anggere mlaku sak karepe dhewe. Ana wong napa jenengane lah mateni wong, iku ya Gusti Allah ngoten. Niku Jabariyah. Makane dalam lingkup Aswaja niku mengharamkan bid'ah seperti ini. Terus Qadariyah, Qadariyah niku sebaliknya, yaitu bahwa manusia memiliki hak andil penuh dalam melakukan suatu pekerjaan. Gusti Allah tidak memiliki hak napa-napa. Jadi semisal awake dhewe mangan ya gara-gara awake dhewe. Sampean pinter, sampean sugih ya gara-gara sampean kerja. Terus sampean iso napa-napa ya gara-gara sampean piyambak. Lah niku Qadariyah. Gusti Allah tengok-tengok, lah itu versi Qadariyah. Jadi nak Jabariyah niku Gusti Allah sing berkuasa, nak Qadariyah niku manusia yang memiliki kuasa. Terus Mujassimah. Mujassimah berarti nggih napa jenengane menjadikan jisim niku sebagai Tuhan. Jadi
aku ya terserah aku ngoten. Gak ono pangeran liya, pokoke aku ngoten. Jenengane ateis. Terus Wahabi. Wahabi nggih sebagaimana sing jenengan ngertosi bahwa dalam hal-hal pemahaman Wahabi niku pokoknya harus berdasarkan dengan Al-Qur'an, hadis niku. Tidak melihat bagaimana ijma, bagaimana kias. Sedangkan dalam aswaja, lingkup aswaja niku kan dalam pengambilan hukum niku ada empat cara nggih, atau 4 sumber hukum. Yang pertama Al-Qur'an, hadis, ijma kalih kias. Lah, dalam pengambilan hukum niku adalah sangat baik-baik sekali. Soalnya ngeten, Al-Qur'an kalih hadis niku memang semuanya adalah Kanjeng Nabi saking Gusti Allah. Lah, sedangkan setiap hal niku pasti ada napa nggih? Kesamaran-kesamaran boten saged difahami secara luas. Lah ketika ada hal ngeten niki maka yang diajukan adalah ijma. Ijma niku kesepakatan ulama. Dados misal enten hadis atau enten dawuh Al-Qur'an sing dereng memahamkan mutasyabihat semisal. Lah niku para ulama baru mendiskusikan iki piye baru kuwi disepakati. Lah niku dadose ijma. Lah semisal kok mboten enten ijma, maka dilanjutkan ke kias. Dados mangke dikiaskan dengan masalah niku. Misal ono masalah baru mboten enten dalile dipadhakke kali masalah niku ngoten. Niku tentang bid'ah sing muharramah niku seperti niki. Contoh-contoh pemahaman kaum Jabariyah dan seterusnya. Terus yang nomor 3 adalah bid'ah mandubah atau disunahkan. Terus bid'ah yang tidak ada pada zaman Nabi akan tetapi sunnah untuk dilakukan. Misalnya adalah sholat tarawih 20 rakaat dengan berjamaah. Niki zaman Kanjeng Nabi mboten enten nggih. Zaman Kanjeng Nabi niku asline sholat sunah teng masjid ngoten. Terus asline niku dugi 8 rakaat ya, dugi 8 rakaat, lah bariku mburi-mburine kok kathah jamaahe ngoten. Nah, derek-dereki engko saka sahabat iku menganggap bahwa sholat sunah niku menjadi wajib. Jadi Kanjeng Nabi sholat sunah di malam Ramadan niku teng masjid. Lebar niku setelah 2 rakaat terus tambah meneh 4 rakaat niku kok juk-juk tambah akeh jamaahe ngoten lho. Lebar iku Kanjeng Nabi berpikir, wah nak tak teruske engko koyo dadi wajib ngono. Lebar iku setelah 8 rakaat Nabi Muhammad niku kundur teng dalem terus meneruskan sholat. Nah, dalam hal ini kemudian Sayyidina Umar niku kan sahabat yang memprakarsai adanya sholat tarawih 20 rakaat berjamaah. Nah niku adalah nikmatil bid'ah hadza. Dados saapi-apike bid'ah yang disunahkan atau sebaik-baiknya bid'ah niku adalah iki, sholat tarawih iki ngoten. Dawuhe Sayyidina Umar. Terus membaca doa sholawat atau radhiyallahu anhu kepada sahabat di sela-sela tarawih. Terus biasanya nak tarawih niku kan 2 rakaat utawa 4 rakaat leren. Bar niku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kan biasa ngoten. Nah niku adalah bid'ah. Niku bid'ah niku. Zaman Kanjeng Nabi mboten enten. Tarawih gak ono kok. Tapi bid'ah sing mandubah. Terus sampean ketika menanggapi niku harus faham asal usule pripun, ampun kok juk-juk bid'ah, juk-juk kafir. Nah, niku mboten pas niku. Terus mendalami ilmu tasawuf dan lain-lain. Artinya walau hal itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah, dados semua contoh niku mboten enten zaman Nabi. Akan tetapi ada dalil dari sumber syariat yang mendasarinya. Yakni untuk sholat tarawih dengan 20 rakaat mengikuti apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sebagaimana pengakuan beliau ketika melihat para sahabat Nabi berkumpul untuk melakukan sholat di malam Ramadan. Ketika itu diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Umar berkata, bid'ah yang paling baik adalah seperti ini. Jadi nikmatil bid'ah hada. Dalam satu riwayat Sayyidina Umar juga berkata,
jika perbuatan ini bid'ah, terus semisal kok perbuatan ini dikatakan bid'ah, maka termasuk bid'ah yang baik. Terus ternyata bid'ah niku nggih enten sing sae barang. Maksudnya pripun? Tidak semuanya bid'ah niku ndolalah, ngoten lho. Sedangkan untuk mengikuti Sayyidina Umar, kita telah diperintah oleh Rasulullah sebagaimana hadis Imam Bukhari yang berbunyi, ikutilah dua orang ini setelah aku wafat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Terus Kanjeng Nabi juga pernah bersabda bahwa sahabat, jadi sahabat Nabi niku kados bintang. Jadi sahabat niku kados bintang. Jadi bintang niku kan kathah nggih bersinar sedaya, cuman enten sing terang banget kados bintang kejora, ana sing rodok padang, ana sing riyip-riyip ngoten. Lah, terus ketika ihtadaitum, ketika kok sampean mengikuti salah satu dari para sahabat, maka sampean juga akan mendapatkan petunjuk ngoten. Maksudnya pripun? Maksudnya ketika awake dhewe niku mengikuti apa yang didhawuhkan sahabat, berarti kita juga mendapatkan petunjuk. Dalam artian kita mboten dalam jalan kesalahan ngoten. Soalnya sama-sama bintang ngoten. Sama-sama bintang, sama-sama memberikan cahaya, sama-sama memberikan petunjuk ngoten. Demikian pula perintah Rasul untuk mengikuti Khulafaur Rasyidin. Hal seperti kasus di atas juga termasuk mengikuti sunnah mereka. Misalnya membaca doa dan lain-lain di antara sholat tarawih, walaupun tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Tapi ada sumber yang menganjurkan, yaitu dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang berbunyi, Naha Rasulullah an wasli sholah illa ayyan taqila aw yatakallama bikalamin. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyambung antara satu sholat dengan sholat yang lain, kecuali berpindah tempat atau berbicara selain urusan sholat. Terus sholat tarawih niku kan 2 rakaat gitu. Lah 2 rakaat bar niku disela-sela ndonga, utawa nak biasane teng kampung-kampung nggih disela maca ayat napa ngoten. Atau as-sholatu jami'ah ngoten. Dan niku termasuk mengikuti hadis niki. Jadi kecuali berpindah tempat atau berbicara selain urusan sholat sebagai pemisah antara dua sholat yang akan dilakukan. Terus doa yang dipanjatkan di sela-sela sholat taraweh tidak pernah dilakukan pada masa Nabi. Namun ada keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memisah antara satu sholat dengan sholat yang lain. Maka doa tersebut dilakukan dalam rangka memisah antara dua sholat. Yang keempat adalah bid'ah makruhah. Jadi bid'ah yang makruh untuk dikerjakan. Misalnya menghias masjid atau menghias Al-Quran. Jadi secara zaman biyen niku Al-Qur'an nggih berbentuk kertas mawon, kertas terus disamai biasa ngoten. Jadi polosan. Nek saniki kan diukir-ukir, digambar, dibathiki ngoten. Lah niku nggih bid'ah. Bid'ah. Riyen mboten enten. Cuman dalam hal ini makruha. Terus sajedah niku lho. Sajedah kan gambarannya api-api ngono, Mekah barang ning kono. Jadi sampai nak salat niku nggih mun madhep Mekah niku. Jadi sajedah terus napa jenenge karpet niku kan niku berbentuk hiasan-hiasan nggih. Niku nggih bid'ah. Tapi makruh mboten sampai haram apalagi sesat mboten. Dalam hal ini sing dikatakan makruh niku ketika melebihi batas kebutuhan. Maksudnya nggih tidak sewajarnya lah. Cara digambari Naruto semisal ning halaman Quran kan yo mboten sae. Ning halaman Quran digambari anime, mentambah semangat ngajine gayane. Tawa salat apa jenengane fotone ibu bapak ditempelke men wedi. Ya niku nggih sae tapi kan melebihi batas, tidak sewajarnya.
niku makruh, bid'ah yang makruh, mboten sampai haram. Artinya hal itu belum pernah ada pada zaman Rasulullah dan ada larangan makruh dari sumber syariat. Jadi dalam hal ini memang napa jenenge ada landasannya. Landasannya yaitu Rasulullah memerintahkan mengembalikan kain yang bergambar hasil pemberian Abu Jaham karena mengganggu konsentrasi sholat. Dados pernah riyen Kanjeng Nabi niku ketika ajeng sholat diparingi atau dihadiahi sajedah. Dados sajedah datang mriku gambarannya apik banget. Elok banget pokoknya. Lah ning kono Kanjeng Nabi ternyata mboten kersa. Soalnya napa ketika kok enten gambar-gambar lurik-lurik utawa tulisan napa jenengane kutunggu jandamu misalnya. Lah iku kan biasane sampean ndeloki tulisane kuwi gak fokus ning salat. Semisal ana bathikan apik sampean salat, wah iki pinter men gawene ya. Biasane ngoten. Makanya anjuran ketika napa jenengane salat ya. Salat niku nak saged beto baju polos putih utawa seragam jenengan niku kan polos. Ampun beto kaos mburine gambar tengkorak medeni wong ora sida salat malahan. Apa ana tulisan-tulisan apa enak jamanku to. Biasane maca ngoten niku. Dadi nak saged beto baju polosan, cara kaos nggih kaos polos mawon. Mburine apa jenengane lambang Persija, The Jack, boleh. Ini kan marai niku menghilangkan konsentrasi untuk sholat. Terus yang terakhir adalah bid'ah mubahah. Dados bid'ah sing boleh dikerjakan. Lah niki termasuk kanggo awake dhewe nggih. Kados mik ngeten niki nggih bid'ah mubahah nggih. Diperbolehkan. Soalnya zaman biyen Kanjeng Nabi mboten beto mik, mosok biyen ana mik. Piye to ran? Terus nggih setiap hal nggih HP ngaten iki nggih termasuk bid'ah ingkang mubahah. Saniki karena perkembangan zaman dados setiap hal niku nggih pasti ada perubahan. Cuman melihat-lihat apakah perubahan tersebut niku bertentangan dengan syariat napa mboten. Ketika bertentangan nggih berarti nderek sing muharramah. Ketika mboten bertentangan niku nggih masuke teng mubahah. Contoh memakan makanan yang enak seperti gaya masakan masa kini yang tidak pernah dilakukan Rasul. Mangan botok semisal sambel terong teng Arab mboten enten terong ya. Sambel terong, sambel terasi niku mboten enten. Niku bid'ah niku jenengan makan apa mangan ngoten niku bid'ah. Tapi kan sing mubahah ngoten. Terus naik sepeda motor niku nggih bid'ah niku. Jadi ketika orang Wahabi mengatakan bahwa hal-hal yang baru niku dikatakan bid'ah dolalah, maka ketika ndek numpak motor berarti ya ndek sesat berarti. Secara tidak langsung membunuh dirinya sendiri. Terus naik mobil dan lain-lain. Di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada. Jadi segala niku mboten enten. Tapi tidak ada sumber syariat yang melarang atau menganjurkan. Kan juga ono toh, Kanjeng Nabi ngelarang bagi umatku gak oleh mangan sambal terong kan mboten enten. Utawa bagi umatku sambal terong kuwi enak banget, mari sehat, dawa mingkul lidah, obat dari segala penyakit ya. Tapi memang enten hadis nggih, enten hadis maudhu tapi hadis yang dibuat-buat oleh sebagian orang bahwa al-badinjan dawa mingkul lidah. Jadi terong niku obat dari segala penyakit ya. Jadi enten mbah gara-gara apa gara-gara dodolan apa gak ngerti. Pokoknya biasanya ada kepentingan politik lah, kepentingan bisnis biasanya. Bon, kesimpulan. Secara garis besar bid'ah terbagi menjadi 5 macam. Dados bagaimana hukum-hukum dalam Islam nggih. Jadi hukum Islam niku kan enten gangsal, wajib, sunah, mubah, makruh kalih haram. Dan niku juga dimasukkan teng hukum bid'ah niki, enten 5. Kita tidak mungkin memvonis segala jenis bid'ah adalah sesat atau haram. Niki nggih digarisbawahi. Jadi mboten angsal kok kita niku menghukumi segala hal yang baru dihukumi bid'ah dolalah, mboten angsal. Karena
saat ini di sekeliling kita hampir keseluruhannya adalah bid'ah. Jadi semuanya niku kebanyakan sampun bid'ah sedanten mriki. Makanya jalan keluar daripada aswaja niku memberikan hukum bahwa bid'ah niku ada 5. Ono kalane wajib, ono kalane sunah, mubah, makruh, kalih haram. Mboten kok bid'ah niku pasti haram mboten. Mboten nggih. Tidak ada di zaman Nabi. Sedang yang dimaksud dengan hadis yang berbunyi setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi maksud daripada hadis kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Jadi setiap bid'ah niku sesat dan setiap kesesatan itu masuk ke dalam neraka. Maksudnya pripun? Maksudnya adalah setiap bid'ah yang memang tidak mempunyai dasar dalam syariat. Terus memang tidak ada dasar atau Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum ini, tidak ada dasar dari Kanjeng Nabi yang menjelaskan tentang hukum ini. Nah, niku. Jadi sing bertentangan dengan syariat niku adalah dikatakan bid'ah yang sesat. Pemahaman yang demikian itu didukung oleh kenyataan bahwa para sahabat Nabi juga melakukan pembaharuan atau bid'ah. Kanjeng Nabi sahabat we bid'ah ngono. Awake dhewe urip ning kene iki bid'ah. Bid'ah awake dhewe. Soalnya awake dhewe tidak hidup dalam masa Nabi. Tapi mosok yo ape disesatke ngono. Wong-wong Wahabi ki bid'ah ngono. Soalnya tidak ada di zaman Nabi. Cuman kan yo karena hukum nggih, hukum alam. Setiap orang tua ketika berhubungan suami istri pasti melahirkan anak kan ngoten. Dan seterusnya awet zaman sahabat dugi sakniki. Mosok yo bid'ah kabeh kan mboten. Padahal merekalah jalur pertama bagi kita untuk memahami syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat niku pernah melakukan pembaharuan, mosok dikatakan bid'ah. Sedangkan bid'ah atau sedangkan sahabat niku kan jalur awake dhewe bisa mengetahui Kanjeng Nabi, ngoten lho. Ya mosok ya bid'ah. Maksudnya ngoten. Terus bab nomor 11, tuduhan bid'ah. Nah niki. Kita berlanjut ke tuduhan bid'ah. Cara aslinya bagaimana toh? Ketika ada orang menuduh orang lain bid'ah niku bagaimana? Banyak hal yang diklaim bid'ah oleh sebagian kalangan. Sebagian kalangan mengatakan bahwa hal ini bid'ah, hal itu bid'ah, hal itu bid'ah. Padahal hal tersebut sangat dianjurkan dalam syariat. Wah aslinya malah dianjurke, tapi kok dibid'ahke ngoten lho. Tahlilan niku sae mboten. Sae nggih. Saiki subhanallah, subhanallah iku timbangannya luwih gede daripada langit bumi. Mosok yo bid'ah. La ilaha illallah ki kunci surga mosok yo bid'ah ngono lho. Allahu Akbar, zikir ngoten niku mosok bid'ah. Niku sangat dianjurkan, tapi kenapa kok mereka mengatakan bid'ah? Kan mung ketok nggih. Ketok jahili maksudnya. Entah mengapa tuduhan itu begitu mudah keluar dari mulut mereka. Ya mbuh ngopo? Ngopo kok ndeke kok jujuk bid'ah? Alasane ngopo ya gak ero. Takoki piye? Ya mbuh. Wah, iku repot. Padahal syariat mengajarkan kita supaya tidak tergesa-gesa dalam menyalahkan orang lain, apalagi sampai menuduh kafir. Lah biasane ketika wong kok gampang nuduh bid'ah, dia juga gampang menuduh kafir. Semisal orang Wahabi niku mengharamkan ziarah kubur. Awake dhewe ziarah kubur kafir. Lah dalam Islam niku mboten sae niku. Kok jujuk menghukumi kafir, jujuk mengatakan bid'ah, jujuk ngono kuwi elek, wis neraka koke neraka kabeh. Ngono ki mboten angsal nek teng Islam. Makanya dalam Islam niku kita dianjurkan untuk pertama kali husnudzon. Mungkin dhek iku napa jenengane ada alasan lain ngoten. Mulai saiki ziarah kubur diharamke di napa jenengane dilarang lah engko sing ngirimi wong mati nak pas teng kubur sapa ngono. Terus setiap orang nggih niki bahas tentang alam barzakhin. Setiap orang niku ketika sampun sedo niku adalah hayatun fi kuburihim. Jadi setiap orang yang meninggal niku tesih hidup
di kuburan mereka. Jadi alam barzah niku nyata. Sampean ngirim donga, mereka mendapatkan manfaatnya. Niku nyata niki. Jadi pernah napa jenengane lah. Jadi pernah suatu ketika Nabi Muhammad niku kan jalan-jalan nggih. Jalan-jalan terus pas ning dalan niku petuk ana Nabi Musa salat. Nabi Musa kan pun sedo, tapi kok weruh nembe salat lah niku. Niku sebagai bukti bahwa aslinya tiang sugeng tiang mati niku tesih sugeng. Cuman sugenge alam barzah kali teng alam dunia niku benten. Benten. Jadi semisal jenengan ziarah. Ziarah terus kirim donga ngene. Iku tiang sing ninggal utawa sing teng makom niku ngertos napa sing sampean perbincangke sapa napa sing sampean dongokke niku ngertos danten. Sampean ngomongi kono krungu, sampean salam kono saged jawab. Tapi cuman setunggal jenengan mboten saged krungu. Jadi pernah suatu ketika Nabi Muhammad niku jalan-jalan teng napa jenengane kaya tempat pemakaman para korban perang Badar. Ya setelah dugi niku juk-juk ngomong, "Ya Aba Jahal. Ya sapa ngono. Sing korbane wong kafir sing niku apa mati teng perang Badar." Bar diomongi ngoten langsung Kanjeng Nabi ngomong, "Apakah jenengan sampun menemukan apa yang telah Allah janjikan kepada kalian?" Nah, sedangkan saya sudah menemukan janji Allah kepada saya yaitu kemenangan perang Badar. Baru kuwi ana sahabat sing apa jenenge sing takok, "Lho Kanjeng Nabi, sampean ki ngomong karo sapa? Mosok wong mati mbok jak omong." Terus Kanjeng Nabi jawab, "Ya walaupun wonge iku wis mati, tapi asline niku wonge krungu kaya kowe krungu saiki." Jadi sampean tak omongi krungu. Begitu juga aku pas ziarah ning makom, niku wong sing mati yo krungu ngono lho. Cuman awake dhewe gak krungu omongane ndeke. Nek krungu malah wedi resto ziarah malah. Nah, terus tidak selayaknya muncul tuduhan bid'ah, kafir atau syirik yang selama ini dituduhkan kepada para pelaku tawasul, istighosah dan sebagainya. Nah, saiki awake dhewe niku kan mboten napa-napa, Mas ya. Awake dhewe niku mboten sinten-sinten, mboten wong sing jos niku mboten. Nah, awake dhewe niku hanya mengandalkan tawasul kalih mbah yai sepuh ingkang sampun kapundhut. Jadi tawasalna bil mughnimi bisyaikhim Mbah Abdul Karim. Awake dhewe njaluk tulung kalih Mbah Abdul Karim supayane awake dhewe niku dadi wong sing apik, termasuk wong sing saged sregep ibadah dan seterusnya. Mosok ngoten niku kafir ngoten lho. Kan mboten to. Tawasalna bil mutaqi bisyaikhim Mbah Marzuki. Beliau niku mbah yai sepuh ingkang sampun saged kali Gusti Allah, mosok awake dhewe nyedak gak oleh. Masuk juga oleh ngoten. Jadi jangan sampai kita niku mudah untuk mengkafirkan orang lain, jangan mudah untuk menyalahkan orang lain, jangan mudah untuk membid'ahkan orang lain. Niku mboten saya. Tuduhan tersebut tidaklah berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat dibenarkan. Mboten benar. Sebagian kelompok ada yang dengan cerobohnya memberi vonis bid'ah dan syirik kepada sesama muslim seolah-olah surga hanya akan dihuni mereka. Dan tiada orang Islam di muka bumi ini selain mereka. Dados petuk wong sing mboten sesuai pendapat mereka kafir, berarti neraka. Terus petuk meneh wong sing beda neraka. Ngono kuwi terus. Dadi swarga iku kaya kanggo ndek tok. As-Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengomentari tindakan mereka dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Dawuhe mungkin niat mereka baik lan iki cara napa jenengane marai awake dhewe. Jadi memberikan contoh kepada kita tidak boleh mudah menyalahkan. Walaupun karo Wahabi. Jadi Wahabi sing sampun kewar-kewar ngoten niku awake dhewe tetep kudu husnudon. Husnudone piye? Ya mungkin niate mereka iku apik. Yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Niate aslinya amar ma'ruf nahi mungkar.
Ya cuman nggih. Cuman perlu diketahui bahwa amar ma'ruf nahi mungkar haruslah dilakukan dengan bijaksana. Sing jenenge amar ma'ruf nahi mungkar nggih kudu bijaksana dan nasihat yang baik. Mboten angger bras. Ana wong mabuk, tarik penjara. Wis pokoke ana wong sing elek-elek, pokoke langsung ringkus penjara. Niku mboten sae. Cara ana wong beling niku nggih nak saged dicedhaki se amar ma'ruf nahi mungkar, bijaksana dan nasihat yang baik. Mboten langsung babuk-babuk ditiki entek-entekan. Mboten. Cuman nggih setiap tiang niku memiliki cara sendiri-sendiri nggih. Kita tidak boleh menyalahkan apa yang dilakukan mereka. Jadi setiap orang niku memiliki cara sendiri-sendiri. Ono kadang tiang niku nggih langsung tegas enten. Enten nggih sing kalem niku enten. Lah niku nggih bener sedanten. Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Dan seandainya menuntut untuk berdebat, maka hendaknya dengan cara yang terbaik. Karena yang demikian lebih bisa diterima dan lebih menghasilkan apa yang diinginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah atau bijak dan nasihat yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Awake dhewe gak salah nyesatke wong. Gusti Allah iku lebih mengetahui sapa jane sing sesat ku luwih ngerti. Jadi aja kok gampang kae sesat mboten sah. Sok pas teng akhirat bakal ketok kabeh ndi sing asline sesat, ndi sing bener niku ketok kabeh. Lebih lanjut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menjelaskan, ketika engkau menuduh salah atau menuduh kafir kepada seorang muslim yang masih mengerjakan kewajibannya serta menjauhi perkara haram, hanya saja ia mengerjakan sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama, maka sungguh engkau telah melakukan kesalahan yang teramat besar. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengajak orang lain dengan cara yang bijaksana dan baik. Dados niki akhiran nggih. Intine jangan mudah menyalahkan orang lain. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Kedepankan husnudzon. Dados setiap hal niku harus kita tanggapi dengan bijak. Ampun menuduh sesuatu niku dengan tergesa-gesa. Semisal kok kita menuduh orang kafir, secara tidak langsung awake dhewe sing kena. Sampean ngarani koncone sampean goblok, berarti sampean goblok. Sampean ngarani wong tua wong liya iku welek, sampean elek. Ngono lho. Jadi jangan mudah kok memvonis orang yang jelek-jelek. Kedepankan husnudzon. Semisal kok ana tiyang niku turu semisal ya. Ya husnudzon wae mungkin ndek bengi ndeke mujahadah terus. Semisal kok ana wong sekolah telat, oh mungkin ndeke bar ning kamar mandi terus wis telat. Semisal kok ana wong beling, wong drugal, oh ya mungkin saiki wonge beling tapi sok nak pas sadurunge ninggal ndeke tobat sedane mlebu Islam utawa mlebu surga. Sedangkan awake dhewe iku saiki ketone apik. Tapi kan urung ngerti ketika akhir-akhirnya nanti ternyata malah melakukan maksiat. Malah napa jenengane lah mboten husnul khotimah, naudzubillah. Semisal ana wong kafir, non muslim, niku awake dhewe kudu husnudzon. Saiki mungkin dhek non muslim tapi pas akhir hayat ternyata angsal hidayah masuk Islam, ngoten. Terus awake dhewe kudu husnudzon piye carane berpikiran yang baik, ngoten. Terus dalam sebuah hadis hakadza wallahu alam bisawab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني استودعتك ما قرأته وما سمعته فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.